Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dari pernyataan dua fraksi di DPR tentang anggaran pendidikan. Nah, saya ambil dari Detik Finance, judulnya PDIP, PKS, jadi dua fraksi dari dua partai, soroti anggaran pendidikan 2025. 67 triliun rupiah hak rakyat tak direalisasikan. Ditayangkan hari Selasa tanggal 7 Juli jam 13.11 ini oleh media ini. Ini ada gambar sidang di DPR, tapi entah dalam konteks itu atau tidak. Nah, beritanya begini. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti realisasi anggaran pendidikan 2025 yang tidak sampai 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Padahal itu merupakan belanja yang sifatnya wajib dialokasikan karena telah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Didik Haryadi, mengatakan realisasi anggaran pendidikan pada 2025 hanya mencapai 90,68%. Ia menyebut masih terdapat 67 triliun anggaran pendidikan yang tidak direalisasikan pemerintah pada tahun lalu. Nah, pemerintah tidak menjalankan pelaksanaan mandatory spending untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya mencapai 90,68%. Terdapat 67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah, kata Didik dalam rapat paripurna DPR RI ke-24 masa persidangan 5 hari Selasa. Nah, rapat paripurna tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purubaya Yudhisadewa sebagai perwakilan pemerintah dengan agenda pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2025. Saya komentari sedikit ya. Jadi APBN 2025 ya 1 Januari sampai dengan 31 Desember sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sekarang kan 2026 yang dijalankan sekarang APBN 2026. Nah, sesuai perundang-undangan, pemerintah melakukan laporan atas pelaksanaan tersebut. Laporan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP ya. Nah, LKPP itu pada akhir Maret, biasanya tanggal 30 atau 31 Maret, diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Nah, BPK mengaudit kurang lebih 2 bulan, 2 bulan atau lebih. Nah, sebetulnya batasnya 2 bulan, tapi dalam konteks administrasi kadang bisa disampaikan kembali ke DPR beberapa waktu yang lalu. Jadi audit itu disampaikan oleh BPK kepada DPR dan kepada Presiden. Itu kalau saya tidak salah tanggal 3 Juli ya, jadi beberapa hari sebelum berita ini. Nah, kemudian pemerintah membuat RUU karena pertanggungjawaban itu dibuat summary-nya yang tadi sudah di audit BPK tadi, tapi summary khusus pelaksanaan APBN-nya karena LKPP itu nggak hanya pelaksanaan APBN, bagian terpentingnya adalah pelaksanaan APBN itu diringkas disampaikan RUU-nya karena APBN itu berupa undang-undang ya tahun sebelumnya. Nah, untuk pelaksanaannya pun pertanggungnya pun harus undang-undang lagi tiap tahun begitu. Nah, disampaikanlah kepada DPR. Nah, ini adalah pandangan fraksi atas RUU pelaksanaan tersebut. Tapi jangan lupa ya, kalau detail pelaksanaannya ada di LKPP yang juga sudah dipegang oleh DPR. Nah, ini dua fraksi ini yang saya bacakan baru fraksi PDIP menyoroti di pertanggungjawaban tersebut ternyata belanja anggaran pendidikan nggak sampai 20%. Padahal itu perintah Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini sebenarnya serius ya. Berita biasa aja, tapi kalau memang kemudian melanggar kan melanggar Undang-Undang Dasar loh, bukan hanya melanggar Undang-Undang Pendidikan kan di bawahnya. Tentu dampak hukumnya mestinya kan besar. Kanal ini udah pernah sebetulnya melakukan asesmen terhadap ini, tapi saya baca beritanya dulu. Realisasi anggaran pendidikan yang tidak sampai 20% juga disoroti anggota DPR RI dari fraksi PKS, Anies
Biarawati. Ia menyebut anggaran pendidikan 2005 hanya terrealisasi 656 triliun, sama ya dengan tadi ya, atau 90,68% dari pagu 724 triliun dengan rasio 19,11. Anies meminta agar pendidikan minimal 20% dari APBN dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang. Nah, dikutip langsung pernyataan beliau. Tapi saya merasa pandangan PDIP dan terutama PKS ini terlalu soft ya. Loh, tidak sampai 20, ya di depan tolong disesuaikan. Loh, persoalannya kan ini amanat Undang-Undang Dasar 45. Apa dampaknya jika pelaksanaan APBN oleh pemerintah ternyata tidak sampai 20%? Tidak dibicarakan ini. Nah, tapi saya mau kasih sedikit gambaran ya, bahwa sebenarnya tidak tercapainya realisasi 20% ini bukan hanya tahun ini, bahkan tahun lalu lebih buruk sebenarnya. Tahun lalu hanya kurang lebih 86% ya, 85 bahkan, tahun sebelumnya hanya 82 dan seterusnya. Dari mana asal-usulnya ini? Asal-usulnya ini antara lain pada waktu di COVID gitu. Nah, belanja itu besar ya, ada belanja macam-macam tambahan akibat penanganan COVID, lalu 21 dan 22 masih berlanjut dengan pemulihan. Nah, padahal perintah Undang-Undang Dasar 45 kan harus 20% dari APBN, dan pengertian dari APBN ini dari belanjanya. Itu harus untuk anggaran pendidikan, kalau enggak melanggar. Nah, pada saat dia dibuat APBN sebagai sebuah rencana dalam Undang-Undang APBN, itu dicari cara biar tetap 20%. Tetapi ketika pelaksanaan tidak sampai. Itu sudah, ini adalah tahun ke-5, tahun 1, 2, 3, ke-6 berarti. Yang jauh dari pelaksanaannya. Dulunya sih juga tidak persis ya, tapi di 98, 97 masih masuk akal lah. Mulai dari 96 sudah turun ke 93, lalu di tahun 2022 turun ke 87. 77 di tahun 2022, 2023 82,23% dari anggaran ya. Anggarannya 20%. Nah, kemudian 2024 juga 85,10%. Jadi sekarang 90% ini masih lebih baik dari 4 tahun terakhir. Jadi pertanyaan serius saya kepada DPR, mengapa baru bersuara sekarang? Itu satu ya. Yang kedua, ini sudah berlangsung 6 tahun jauh dari 20%. Loh, masa tidak ada kesimpulan, ya rekomendasi atau bahkan tekanan sebagai legislatif kepada eksekutif untuk memastikan. Jadi itu ya dulu kita paham. Nah, saya di kanal ini silahkan setahun yang lalu sudah melakukan asesmen terhadap soal anggaran pendidikan ini, di mana masalahnya. Saya ulangi tadi ya, cerita besarnya adalah anggaran pendidikan itu sebenarnya lebih bersifat klasifikasi. Jadi proses bisnis dari anggaran itu tetap kementerian lembaga mendapatkan pagu ya, pagu itu berarti ancar-ancar, lalu mereka melakukan bottom up ya, kami segini gitu anunya, mintanya lah. Nah, nanti diperiksa lagi oleh Kementerian Keuangan dibantu Bappenas. Nah, sehingga nanti ada anggaran-anggaran untuk kementerian lembaga. Nah, dalam anggaran kementerian lembaga itu kan ada program, ada jenis. Nah, begitu juga dengan transfer ke daerah, itu kan belanja kementerian lembaga. Begitu juga dengan subsidi, apa yang namanya belanja non-KL, itu juga sudah ada rancangannya. Nah, dari semua itu dibuat klasifikasi. Jadi yang seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur itu pada dasar, atau anggaran pangan, itu pada dasarnya tematik. Ya, merupakan klasifikasi. Pada angka-angka di belanja KL atau transfer ke daerah adanya adalah jenis belanja, program, ya semacam itu. Tapi klasifikasi ini juga ada acuannya, tentu tidak sembarangan ya, apa yang disebut dengan anggaran pendidikan infrastruktur. Tapi dia tidak ada termaktub dalam angka-angka yang tersaji secara detail itu. Nah, kemudian dibuatlah definisi anggaran pendidikan, ada undang-undangnya, lalu nanti ada peraturan Menteri Keuangannya. Nah, tadi semula lancar-lancar saja ya sampai 2019. Pada waktu dianggarkan umumnya 20% dari belanja atau 20,02, 20,03, lebih sedikit lah. Nah, dalam realisasi biasanya memang nggak mencapai, ya pernah mencapai, tapi umumnya 19,5
berapa atau 9,8. Mungkin masih make sense sebagai bagian dari perencanaan. Nah, lalu pada tahun 2020 saya ulangi lagi, itu mulai itu karena anggaran dirubah, APBN perubahan karena ada COVID, maka banyak belanja. Nah, anggaran pendidikannya harus naik karena kalau enggak langgar Undang-Undang Dasar 45, tapi realisasinya jadi hanya 93%. Lebih parah lagi 2021 karena sudah mulai melakukan program-program tambahan pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak COVID ya. Karena dia naik belanjanya, maka si anggaran pendidikan juga harus naik. Nah, ini menurut saya trik penata keuangan ya. Jadi maka harus dipaskan nih anggaran pendidikan pada anggaran KL sekian, misalnya anggaran Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan beberapa. Jadi jangan lupa lo ya, anggaran pendidikan tuh nggak hanya di Kementerian Pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi, tapi dia masuk kemana-mana, di Kementerian Keuangan juga ada, semua kementerian 13-14 yang merupakan dianggap sebagai anggaran pendidikan dimasukkan ke dalam klasifikasi anggaran pendidikan. Dapat 20% di perencanaan. Tapi ternyata ketika mulai 2021, 20 sudah, 21 paling terasa, itu sulit. Karena ya kalau ditambahi lagi nanti merusak. Akhirnya dibuatlah nomenklatur lain yang namanya disebut pembiayaan pendidikan untuk melengkapi supaya 20%. Dan selama 5 tahun dan 6 tahun ini pembiayaan pendidikan itu tidak pernah direalisasi. Nah, ini kunci dari kenapa tidak pernah 20%. Jadi pada waktu perencanaan dia masuk. Mungkin lebih pelan saya komentari lagi. Nah, anggaran pendidikan itu tadi adalah klasifikasi. Jadi dia ada di belanja kementerian lembaga, ada di belanja non kementerian lembaga, maksudnya misalnya ada bantuan sosial atau apa yang dianggap bagian itu adalah bagian belanja anggaran pendidikan. Jadi di pemerintah pusat ini dua, yang satu transfer ke daerah, yang transfer ke daerah ini kan ada dana alokasi umum, alokasi khusus. Nah, yang seperti untuk BOP, bantuan operasional atau BOS itu masuk anggaran pendidikan, ditambahkan semua nih. Nah, dijumlahkan masih nggak 20% waktu perencanaan. Nah, dua sudah nih, yang ketiga di pembiayaan. Di pembiayaan itu keluar ya, misalnya dana abadi pendidikan seperti LPDP dan beberapa lembaga dana abadi pendidikan lainnya. Ternyata dijumlahkan pun nggak 20, akhirnya dibuatlah yang namanya pembiayaan pendidikan. Sebetulnya nggak jelas, ini untuk apa? Nomenklatur pembiayaan pendidikan ini bisa saja masuk ke manapun nantinya. Nah, itu dianggarkan 25 triliun, 50 triliun, banyak ya. Jadi kalau dalam data saya ini misalnya di tahun 2020 masih 5 triliun, 2021 tadi yang sudah mulai 37 triliun, 2022 97 triliun dan seterusnya. Nah, 2025 ini tadi itu 25 triliun, sudah berkurang sih dari sebelumnya. Tetapi ini anggaran yang dialokasikan ketika direncana, tidak pernah dilaksanakan. Nah, makanya tadi realisasi hanya 90%, masih lebih baik. Tahun lalu 85. Karena tahun lalu, 24 maksudnya ya, itu dialokasikannya 52, nggak dijalankan. Jadi kalau menurut saya, ini yang harusnya sebenarnya dibicarakan oleh DPR sejak di waktu di APBN. Apa yang dimaksud dengan alokasi pembiayaan pendidikan dan yang tidak pernah dilaksanakan. Kemudian, apa konsekuensi hukumnya? Karena nggak boleh pada waktu direncanakan itu kurang dari 20%. Apakah arti amanat Undang-Undang Dasar itu hanya di perencanaan, bukan di pelaksanaan? Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan bergulir ya. Sebenarnya kanal ini udah pernah membahas ini panjang lebar setahun yang lalu. Demikian ya, mudah-mudahan menjadi informasi tambahan buat pemirsa saya.